bincang inspirasi menarik. Semua orang pasti pernah mengalami suatu masalah, entah itu kesedihan atau bahkan kekecewaan, dan berbagai persoalan dalam hidupnya. Nah, salah satunya adalah body shaming. Persoalan seperti ini bisa membuat rasa kepercayaan diri seseorang itu mengalami down atau bahkan frustasi. Lalu bagaimana solusi saat kita berada di posisi saat itu? Kisah ini akan dibagikan oleh bintang tamu kita hari ini, Frida Sabila. Langsung saja kita lihat profilnya. Nah, itu tadi profil dari Frida Sabila. Sekarang saya sudah bersama dengan bintang tamu kita, Frida Sabila. Gimana Frida kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan masih maraknya dengan standar kecantikan bagi wanita ya, bahwa wanita itu cantik kalau putih, langsing, bahkan tinggi. Kalau menurut Frida sendiri itu cantik gimana sih? Kalau menurut saya cantik itu ya gak dilihat dari fisik, tapi dari hati kita, dari perilaku kita, dari attitude dan cara berpikirnya. Oke, kalau cantik menurut Frida kan dari hati, dari attitude-nya gitu ya. Terus Frida sendiri pernah gak sih mengalami body shaming yang menjuru ke kecantikan menurut standar yang ada saat ini? Mungkin ada sih. Gimana nih adanya itu, bisa nggak diceritain pengalaman yang mengalami body shaming seperti itu? Oke. Jadi awalnya itu gini Riz, waktu aku kelas 2 SMA itu kan sekolah saya itu mengadakan kayak anniversary. Nah itu ada acara lomba-lomba, ada lomba nyanyi, pidato, sama tari tradisional, dan satunya itu lagi dance. Nah, saya itu berkeinginan ingin mengikuti lomba dance, tapi teman-teman itu kayak gimana ya, nggak percaya gitu loh Kalau kamu bisa ya? Iya, kamu bisa. Coba bayangin aja kayak kamu itu kan, mungkin dia itu mereka itu berpikirnya kamu itu kan gendut. Biasanya itu kan yang ikut ngedance itu kan postur tubuhnya itu kan langsing, tinggi, kayak gitu kan. Iya. Kalau gendut kayak gitu kan, apa bisa sih orang buat lari aja susah kan. Nah, Terus kamu akhirnya ikut nggak pas kamu dikatain seperti itu? ya tetap aku ikut lah. Saya kan maksudnya ingin membuktikan loh sama teman-teman itu yang ngata-ngatain itu. Justru saya malah gimana ya, ingin jiwa semangat kayak gitu, ingin mengikuti, buktiin kalau bahwa saya itu meskipun saya gendut tapi saya bisa. Terus sebelum kamu mau ikut anniversary dengan mengikuti lomba dance, apakah kamu itu udah pernah mengikuti lomba-lomba dance pada sebelum itu? Mungkin terakhir SD sama TK sih. Berarti Ya. kamu udah mulai di bidang dance itu dari TK? Iya, sejak TK. Terus kamu berlatih sendiri atau mengikuti privat dance gitu? Oh ya, kalau masih TK sih, pas waktu TK ya ada guru dari TK tersebut terus ngajari koreografinya. Koreografi. Iya, koreografi. sorry. Ya biasalah, maaf Intermezzo. Iya. Ya tapi kalau waktu SMA sih aku otodidak belajar sendiri. Berarti kamu otodidak lihat YouTube gitu? Iya. Sama berlatih sama teman-teman gitu? Mm-mm. Oke. Terus kan kamu tadi udah dikatain bahwa kalau gendut itu nggak bisa ngedance gitu ya? Apakah itu termasuk kata-kata yang bikin kamu sakit hati banget sampai kamu itu down sama frustasi?
Apa ada kata-kata lain yang bikin kamu itu down banget? Sebetulnya sih gimana ya, kalau sakit hati itu mungkin waktu itu kan aku lagi SMA gitu loh, lagi masa-masa yang serba dengan perasaan kayak gitu sih. Ada kata-kata sih yang sampai melekat di dalam dada Sampai detik ini? iya, sampai detik ini. Oh. Tapi ya nggak apa sih, kalau sekarang mah bodo amat lah. Kalau dulu mungkin saya serba pakai perasaan kayak gitu. Bayangin aja coba Riz, gimana ya, jiwa udah semangat banget gitulah, teman-teman itu kayak mencibir, loh dia itu gendut kayak buntelan karung kayak gitu coba. Ya Allah, dikatain buntelan karung sama Iya, buntelan karung. Jadi ya gimana ya, pasti langsung down banget. Emang aku salah ya kalau gendut itu nggak boleh ikut dance kayak gitu? Kan nggak ada salahnya. Terus juga setiap orang juga kan memiliki potensi masing-masing. Iya, Entah itu gendut, kurus, kalau semua bisa lincah dengan dance-nya, itu pasti kan bisa kan? Iya, karena kan setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing ya. Kalau kita mempunyai inisiatif dan kita semangat, pasti kita apapun itu, kendala apapun ya pasti kita insya Allah bisa. Iya. Kalau boleh tahu, yang ngatain kamu seperti itu teman terdekat dalam ruang lingkup kamu atau dari luar gitu? Itu sih dari teman-teman kelas sendiri sih. Soalnya biasanya itu kalau satu kelas itu teman-teman cewek itu nggak gabung secara rukun bareng kayak gitu, ada geng-geng sendiri. Jadi saya ikut circle yang ini circle yang ini tuh yang kayak gimana ya, ya mencibir gitu sih. Dia iya, dia gendut ngapain sih ikut-ikutan apa? Ya sebetulnya nggak dikatakan secara langsung, cuma ya gimana sih, berita kayak gitu kan mudah kesebar. Terus kamu menghadapi orang-orang yang seperti itu gimana, Frida? Jadi Stop, jangan dijawab dulu. Nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Nah, kembali lagi di Bincang Inspirasi Menarik. Tadi kita udah ngobrolin tentang pengalaman bintang tamu kita nih, Frida Sabila yang mengalami masa-masa down saat SMA. Frida ini mengalami body shaming dari lingkungan sekitar, di mana masa SMA ini sedang labil-labilnya seseorang dan semua hal itu dibawa perasaan. Terus gimana sih cara Frida menanggapi hal-hal seperti itu? Gimana nih Frida? Jadi gini ya Riz, awalnya ya saya itu gimana ya, pasti kan ngedown ya, tapi saya mencoba untuk cuek dalam artian kayak gini, dia mencibir kayak gendut kayak buntelan karung kayak gitu, tapi saya ya cuek kayak gitu, mencoba cuek. Terus tiba-tiba ya teman-teman sendiri itu capek cibir-cibirin aku kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu ya semua gimana, baik-baik saja kayak gitu loh. Saya juga bisa menerima, kayak bisa karena terbiasa kayak gitu. Mungkin teman-teman juga pasti bosan sendiri lah, orang akunya juga gak menggubris. Iya, berarti kamu cuek dalam artian nggak ngedengerin orang yang mengatakan kamu gitu ya? Iya, saya berusaha kayak gitu. Meskipun pada awalnya kayak nangis, murung dalam kamar kayak gitu, sampai ibu saya itu bingung kayak gitu. Kamu itu kenapa kok masuk kamar kayak nggak keluar, nggak mau makan? Takutnya kan ibu aku itu sakit kayak gitu kan? Iya. Cuman ibu aku tanya, mesti nanyain sih kamu kenapa kok akhir-akhir ini itu beda gitu. Akhirnya saya cerita kan, kalau gini loh, maksudnya saya itu di sekolah itu banyak cibiran-cibiran gini mah, banyak yang ngatain aku itu gendut kayak buntelan
karung kayak gitu. Terus ya pasti ibu saya selalu motivasi lah biar aku itu bangkit, semangat. Kalau aku itu bisa meskipun dengan badanku yang kayak gini, aku pasti bisa kayak gitu. Nah, respon dari orang tuamu sendiri gimana nih Frida setelah mengetahui bahwa kamu itu mendapat body shaming dari lingkungan sekitar? Respon orang tua saya sih ya awalnya pasti kecewa, ya marah kayak gitu. Gimana sih, pasti kan nggak rela banget kan buat hatinya dicibir kayak gitu kan, pasti takutnya itu psikisnya itu kan bisa kena kayak gitu kan. Iya. Terus gimana? Awalnya orang tua ibu saya sih yang paling itu yang banyak nggak terima gitu, ingin mendatangi ke sekolah kayak gitu, ingin bicara sama teman-teman kayak gitu loh, kayak menasehati, nggak baik lah kayak gini kan, pasti jiwanya aku juga jadinya. Iya, kan kalau kita dikata-katain terus jadi kita kepikiran walaupun sebodoh amat kita, secuek apapun kita, kalau kita terus-terusan mendapat hal-hal yang negatif, kita juga pasti mikir kan ya. Iya. Ya kalau orang tua ya pasti nggak mau lah ya kalau buah hatinya itu mengalami hal seperti itu, Iya. apalagi menyangkut psikis anaknya sendiri. Terus gimana nih? Apakah ibu kamu terutama jadi mendatangi sekolah? Alhamdulillah sih bisa teratasi ya berkat ayah saya sih, kayak menenangkan ibu saya kayak gitu biar nggak sampai ke sekolah kan, mungkin jadi kayak malu-maluin gitu gak sih? Biar nggak kamunya juga yang kenal lagi gitu ya. Nanti takutnya malah jadi kayak anak mama kayak gitu kan. Iya. Tadinya jadi nggak jadi, ayah saya kayak nasihati lo sama ibu, sebaiknya ya kita coba untuk kita atasi dulu lah dalam keluarga, dikasih support, semangat kayak gitu biar nggak sampai terjadi kayak gitu lagi. Berarti jadinya nggak jadi ke sekolahan. Terus gimana sih cara kamu mengatasi body shaming agar kamu itu nggak dikatain lagi sama teman-teman kamu itu? Apakah dengan berjalannya waktu, apa kamu melakukan suatu hal secara langsung atau gimana? Tentu saja itu gini, seiring berjalannya waktu teman-teman saya mungkin capek kali ya karena tidak menggubris, akhirnya teman-teman saya ya udah berhenti dengan sendirinya. Jadi ya alhamdulillah sudah dihiraukan lah tentang itu. Terus kamu menuju biar gak dikatain itu kamu melakukan apa? Apakah kamu cuma ya bodo amat lah, ini udah aku, ini hidup aku, ya udah. Apa kamu melakukan kegiatan apa gitu? Misal kayak kamu jadi giat olahraga, jadi giat melakukan hobi kamu, apa gimana nih? Ya saya juga kan hobi saya juga olahraga sih, jogging kayak gitu ya, lari-lari kecil ya gitu. Sangat bermanfaat ya hobinya. Tapi ya pastilah banyak yang katanya karena aku gendut pasti orang-orang itu kiranya kayak ketemu teman aku lagi tuh. Iya. Frida sekarang lari-lari nih kayaknya biar kurus kayak gitu, padahal kan saya tujuannya itu ya biar sehat kayak gitu kan. Tapi ya udah saya cuekin aja. Ya kadang memang seseorang itu menganggap apa yang kita lakukan itu agar mendapat respon baik dari mereka. Padahal kita melakukan suatu hal terkadang juga buat diri kita sendiri, biar kita itu hidup sehat. Iya. Biar bukan kita berharap mendapat pujian, tapi kita itu ya diri sendiri. Iya. Dan saya juga kayak waktu SMA itu sempat kalau ke sekolah itu kan pulang sore kan, terus saya bawa bekal gitu loh dari rumah. Kan mungkin itu ibu saya itu biar lebih sehat atau gimana sih, tetap aja pasti dikatain diet, itu pasti diet kayak gitu, biar kurus, padahal kan nggak sama sekali. Padahal biar kita makannya lebih terjaga gitu ya, bukan diet gimana gitu ya. Terus sampai sekarang itu kamu masih merasa insecure nggak dengan keadaan kamu yang sekarang?
Alhamdulillah sih saya sekarang sudah bisa menerima ya diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, bisa mengeksplor lebih dalam tentang potensi saya kayak gitu sih. Ngomong-ngomong tentang mengeksplor diri sendiri, nah tadi kan kamu jago ngedance nih. Terus sampai sekarang masih berlanjut nggak? Kalau sampai sekarang sih masih, cuman jarang karena sekarang udah kuliah jadi lumayan sibuk. Berarti kamu ngedance cuma di waktu-waktu senggang gitu? Iya, waktu-waktu senggang. Mungkin kalau biasanya waktu-waktu liburan kayak gitu saya biasa gabung di dance, di grup dance waktu SMA biasanya. Mengulang masa lalu? Iya, mengulang masa lalu. Terus pas kamu sekarang kan udah kuliah, kalau gabung sama dance pas SMA itu masih sering mendapat hal yang kurang enak nggak? Misalnya kamu itu masih sering dikatain seperti waktu dulu atau sekarang udah beda? Enggak sih, udah beda. Mungkin karena sekarang dengan kehidupan masing-masing ya, yang teman-teman aku juga udah kuliah dengan sendirinya, sibuk dengan sendirinya, jadi ya ngapain sih, nggak penting juga memikirkan hidup. Terus untuk teman-temanmu yang sekarang nih, apakah masih sama-sama teman-teman waktu SMA atau udah beda? Maksudnya dalam artian kamu itu masih menerima body shaming seperti waktu SMA atau udah beda? Mungkin masih menerima, cuma masih kadang mencibir kayak gitu sih. Kadang kan saya waktu latihan kayak gitu kan mau posting kayak gitu ya, Oh, iya, pasti kan iya. di komen asik nih. Saya lihat dulu tuh komenannya negatif dulu. Tapi biarin, ini justru malah jadi motivasi aku biar membuktikan kayak gitu, sekaligus biar orang-orang yang ngatain itu gimana ya, ini loh, biar orang-orang yang mengatakan saya kayak bundelan itu biar sadar lah kalau aku itu nggak bakalan nyerah dengan omongan-omongan kayak gitu. Bahwa semua orang itu pasti bisa jika ada kemauan dan semangat dalam dirinya. Nah, nantikan segmen seru setelah ini bersama bintang tamu kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bintik, bincang inspirasi menarik. Nah, kembali lagi di Bintik, bincang inspirasi menarik. Kali ini saya masih bersama bintang tamu kita yang tadi sudah membagi tentang pengalamannya mendapatkan body shaming. Kali ini ada segmen yang menarik dan seru pastinya. Jadi kali ini saya bakal ngasih pertanyaan buat Frida nih. Pertanyaan ini harus dijawab dengan cepat ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah mengonsumsi obat diet? Belum pernah. Kurang cepet nih jawabnya. Aduh, kurang gercep nih. Iya. Kamu belum pernah. Terus kamu pernah membeli nggak atau kamu berinisiatif buat membelinya gitu? Kalau membeli sih pernah sih, karena gimana ya? Tapi saya nggak berani konsumsi, soalnya saya tahu dari gimana sih searching tentang dampaknya bagaimana. Akhirnya saya konsumsi. Kamu beli itu keinginan dari kamu sendiri apa ada dukungan dari orang lain? Keinginan sendiri sih. Terus kamu mencari tahu siapa yang jual gitu? Iya, biasanya kan di online itu sekarang banyak kan. Iya. Terus kamu nggak jadi minum karena kamu sendiri apa kamu gimana? Ya karena sendiri sih, cuman saya itu lebih tahu dampaknya kayak alergi gitu kan biasanya, jadinya saya enggak lah. Atau mungkin dosisnya kurang gitu, dosisnya berlebihan jadi nggak cocok di dalam tubuh. Oke. Pertanyaan yang kedua nih, pernah nggak kamu diputusin sama cowok gara-gara berat badan? Belum pernah. Kalau belum pernah, kamu takut nggak deket sama cowok kalau
kamu itu berat badannya kembali naik? Enggak sih, enggak takut sih, ngapain takut. Kalau misal cowok itu serius ingin kayak mendapatkan saya atau menyukai, pasti dia nggak bakalan pandang fisik lah. Iya juga ya. Iya. Oke, buat pertanyaan yang selanjutnya, pernah nggak kamu itu dibully sama orang sampai kamu itu nangis di tempat? Belum. Belum pernah. Tapi pernah nggak kamu dibully sampai kamu itu, ih apaan sih gitu? Pernah. Terus kamu gimana? Ya nangisnya nggak di tempat itu, langsung pulang dulu ke rumah, nangis di kamar pastinya. Iya juga. Biar kamu nggak tambah dibully ya? Iya lah. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kamu biar gak dipandang sebelah mata? Caranya sih ya berusaha sih, ya pasti harus berusaha agar teman-teman itu nggak meremehkan kayak gitu ya, pasti. Dan belajar untuk apa itu, menerima keadaan yang aslinya ya, itulah, lebih menerima dengan diri sendiri, Mencintai diri sendiri ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, apa yang kamu sukai dari dirimu? Hidung. Kenapa kamu suka sama hidung? Mancung, pesek, apa setengah-setengah? Mungkin mancung kali ya. Ya, mancung. Nah, itu perbincangan asik dari saya dan bintang tamu kita hari ini, Frida Sabila, bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang bisa dibanggakan. Jangan pernah merasa insecure dari apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ada gak nih pesan dari Frida buat penonton di rumah? Oke, pesan aku sih, mencintai diri sendiri itu perlu. Dan siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Kalau kata Firsa Besari, ubah kata insecure menjadi bersyukur. Oke, benar banget yang dikatakan dari bintang tamu kita hari ini. Jadi, belajar dari kesalahan itu perlu, sedih itu boleh, dan putus asa itu jangan, dan bangkit itu harus. Saya Lutfi Aris dan bintang tamu kita hari ini, Frida Sabila, pamit mohon undur diri. Bye-bye, sampai jumpa.